Kita lanjut anak-anak. Sekarang menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang pakai rumus ABC. Ibu tidak 3 langkah ibu gak berikan, tapi 2 langkah aja. Yang pertama pakai faktorisasi. Kapan kalian memakai cara faktorisasi? Jika A-nya itu sama dengan 1, itu cepat atau mudah. Tetapi untuk lebih lagi memudahkan kalian, bagaimana menentukan faktor ya, menentukan faktor dari persamaan kuadrat, himpunan penyelesaiannya itu pakai rumus ABC jika A-nya itu bukan sama dengan 1, bisa 2, bisa 3, itu lebih cepat. Jadi ini contoh kalian perhatikan dengan rumus ABC. Dengan prinsip melengkapkan kuadrat sempurna diperoleh rumus akar-akar persamaan kuadrat. Ya, rumusnya gimana? Itu bukan X12, X1,2. Jadi X1 dan 2X1,2 sama dengan negatif B ditambah plus minus ya. Negatif B plus minus akar dari B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C dibagi 2 kali A. Ini rumusnya. Nanti kalau X1-nya gimana? Negatif B dipakai ditambah akar B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C dibagi 2A. Kalau X2 gimana? Negatif B pakai yang kurang, dikurang akar dari B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C dibagi 2A. Itu ya. Kita bahas sekarang contohnya anak-anak. Perhatikan ibu pelan-pelan, nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan langsung ke Japri. Ini ada contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat negatif X pangkat 2 ditambah X plus 2 sama dengan 0. Ya, jawabnya di sini. Ini jawabnya. Perhatikan X negatif X pangkat 2 ditambah X tambah 2. Berapa X pangkat 2-nya? Berapa A-nya? A-nya itu negatif 1. Berapa B-nya? B-nya 1. C-nya berapa? 2. Tahu ya? Teliti dulu di sini. A berapa? B berapa? C berapa? Ini syaratnya jangan sampai salah. Kalau kalian salah menentukan nilai A, nilai B, nilai C, maka salah semuanya karena dari awal sudah salah. Yang penting ketelitian. Sudah tahu dari persamaan yang diketahui, dari persamaan kuadrat yang diketahui, tentukan dulu nilai A, nilai B, nilai C dengan benar. Tulis rumusnya, rumus ABC-nya. X1,2 sama dengan negatif B ditambah plus minus akar dari B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C dibagi 2A. Betul, rumus ditulis. Sekarang pelan-pelan masukkan. Negatif B, itu rumus. Berarti negatif, ya, B-nya berapa? 1, negatif 1. Plus minus akar B-nya berapa? 1 pangkat 2 dikurang 4. A-nya negatif 1. C-nya 2 masukkan. Per 2A. 2. A-nya berapa? Negatif 1. Sudah. Sekarang 1 pangkat 2. Negatif 4 kali negatif 1. 4. 4 kali 2 adalah 8. 1 tambah 8 berapa? 9. Itu akar 9. 2 kali negatif 1 berapa? Negatif 2. Jadi hasil akhirnya berapa akar 9? Itu 3. Ya kan? Negatif 1 ditambah plus minus 3 dibagi negatif 2. Sekarang tentukan nilai X1-nya. Kalau X1 pakai yang positif, jadi negatif 1 ditambah 3 dibagi negatif 2. Negatif 1 tambah 3 sama dengan 2. 2 dibagi negatif 2 berapa? Negatif 1. Sekarang kalau X2-nya pakai yang negatif. X1 dikurang 3. Negatif 1 dikurang 3 sama dengan negatif 4. Negatif 4 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif apa? Positif. 4 bagi 2 berapa? 2. Jadi himpunan penyelesaiannya X1-nya negatif 1,
X2-nya 2, jadi X1, 2. Itu untuk rumus ABC. Silakan kalian pakai yang mana. Boleh cara pemfaktoran, boleh pakai rumus ABC, yang penting ketelitian. Ya. Oke. Kalau jenis-jenis akar enggak usah. D itu B kuadrat dikurang 4AC. Nah, ini mudah. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah ini jumlah selisih dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jumlah selisih dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ya, itu yang kalian perhatikan. Lihat persamaan kuadratnya bentuk umumnya apa tadi? AX pangkat 2 ditambah B kali X ditambah C sama dengan 0. Nah, misalnya X1 dan X2 itu akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat, maka jika akar-akar dijumlahkan, bagaimana bila akar-akar dijumlahkan? X1 tambah X2, rumusnya apa itu? Negatif B per A. Kalau akarnya dikalikan, X1 kali X2 sama dengan berapa? C per A. Kalau X1 dikurangkan, X1 kurang X2, rumusnya apa? Akar D per A. D apa? D itu adalah B kuadrat sama dikurang 4 kali A kali C ya. D itu sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 AC kali A kali C. Dah. Contoh sekarang. Jika X1, X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat dikurang 6X ditambah 3, tentukan X1 dan X2, X1 kali X2, X1 kurang X2. Dijawab, cari dulu akar-akar penyelesaiannya. Ya. X pangkat 2 berarti A-nya 1, negatif 6X berarti B-nya negatif 6, plus 3 itu C. Sudah. X1 tambah X2. Bila akar dijumlahkan, rumusnya apa? Negatif B per A. Berarti negatif itu rumusnya. B-nya berapa? Negatif 6 per 1. Negatif kali negatif positif. 6 bagi 1 berapa? 6. Oke, lanjut. Jika akar-akar dikalikan, X1 kali X2, rumusnya apa nak? C per A. Berapa nilai C? C-nya 3, A-nya 1. 3 bagi 1 berapa? 3. Sekarang, jika akarnya dikurang, rumusnya D dikurang A. D itu berapa? B kuadrat dikurang 4A kali C. B-nya berapa? 6 kuadrat 36. Dikurang 4. 4 kali 1, 1. 4 kali 1, 1. Kali 2, kali 3 berapa? 12. Jadi 36 dikurang 12. Berapa? 24. Jadi akar 24. Kenapa akar 24 itu 2 akar 6? Masih ingat pelajaran kelas 10? Bentuk akar. Jadi 24 itu bisa diubah menjadi berapa? 4 kali 6. Berapa akar 4? Akar 4 2. Jadi akar 24 bisa berubah bentuk menjadi 2 akar 6. Dari mana 2 akar 6? 24 itu diubah menjadi 4 kali 6. Akar 4 kali 6. Akar 4 2. Jadi 2 akar 6. Oke. Sekarang lanjut. Menyusun persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1, X2. Lihat rumusnya itu X kuadrat dikurang dalam kurung X1 tambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 2 dan 5. Mudah. Berapa X1-nya? Negatif 2. Berapa X2-nya? 5. Kalau akarnya dijumlahkan, berarti X1 tambah X2 itu berapa? Negatif 2 tambah 5. Berapa itu? Hasilnya 3. Kalau X1 dikali X2, berarti berapa? Negatif 2 kali 5. Negatif 10. Terus persamaan kuadratnya bagaimana? Tulis rumusnya. X pangkat 2 dikurang dalam kurung X1 tambah X2.
tutup kurung, X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Masukkan, substitusikan, ganti. X1 tambah X2 ini berapa? Negatif, berarti 3. Jadi X kuadrat dikurang 3X. Kalau akarnya dikalikan hasilnya berapa tadi? 10. Negatif 10. Diganti negatif 10. Maka persamaan kuadratnya adalah X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 10 sama dengan 0. Dan seterusnya. Contoh yang B bisa difahami sendiri. Yang nomor 2 juga bisa difahami sendiri. Nanti ditanyakan ibu boleh pelan-pelan. Atau mungkin ibu terangkan, mungkin nggak paham ini. Coba ini yang contoh nomor 2. 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 2. A-nya 2, B-nya negatif 3, C-nya negatif 2. Bila akarnya dijumlahkan, bagaimana tuh? Negatif B per A. Negatif 3 per 2 sama dengan 3 per 2. Jika dikalikan, berapa itu? C per A negatif 2 bagi 2 1. Sekarang misalnya X1 2, alfa itu 2X, beta itu 2X ya. Nah, jadi gimana itu? Alfa tambah beta 2X1 tambah 2X2. Berapa nilai X1 tambah X2 tadi? Dicari 3 per 2. 2 kali 3 per 2 berapa? 2 kali 3 bagi 2 berarti 3. Dan selanjutnya. Tolong difahami pelan-pelan ya. Nanti kalau nggak bisa ditanyakan. Kita masuk ke fungsi. Nah, kita masuk ke fungsi dulu. Ke fungsi kuadrat. Nah, ini ya. Masuk ke fungsi kuadrat. Perhatikan. Fungsi kuadrat. Fungsi dan grafik fungsi kuadrat. Bentuk memfungsinya. Fx sama dengan Ax pangkat 2 ditambah Bx tambah C sama dengan A, B dan C adalah konstanta. A tidak boleh sama dengan 0. Grafik fungsi kuadrat berupa parabola. Bisa mengarah ke atas, bisa ke bawah. Lihat kondisi nilai X-nya. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, ini langkah-langkahnya. Menentukan titik potong dengan sumbu X. Ya, kalau mau memotong sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Titik potongnya X, 0 dan X1, 0 dan X2, 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0 dan titik potongnya 0, C. Menentukan sumbu simetri. Nah, X1-nya negatif B per 2A itu rumusnya ya. Untuk menentukan sumbu simetri, ya tengah-tengah yang sumbu simetri itu garis yang membagi dua bagian sama luasnya ya. Sama luasnya, sama dua bagian yang sama. Ruas kiri, ruas kanan sama. Menentukan sumbu simetri. Nah, itu rumusnya negatif B per 2A. Menentukan nilai balik atau nilai ekstrim Y. Rumusnya negatif D per 4A. Ingat tadi D-nya apa? D itu B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Nilai balik atau nilai ekstrim adalah nilai fungsi tertinggi atau nilai fungsi terendah ya. Kalau parabolanya menghadap ke atas ya, menghadap ini ke atas berarti nilai baliknya adalah di terendah. Jika nilai balik tertinggi disebut nilai balik maksimum. Kalau nilai balik terendah nilai balik minimum. Menentukan koordinat puncak kurva. Ini rumusnya. X-nya negatif B per 2A, Y-nya negatif D per 4A. Lah, ini syarat-syarat yang harus kalian lalui, harus kalian kerjakan jika mau menggambar grafik fungsi. Lanjut. Contoh.
Gambar grafik dari X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Sudah kita pelan-pelan jawab. Pertama, titik potong sumbu X. Berarti kalau memotong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Kalian X kuadrat dikurang X dikurang 8. Kalian faktorkan. X kurang 4 dikali X plus 2. Tadi cara yang pertama pakai pemfaktoran ya. Ketemu hasilnya X kurang 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4 ya. Pindah ruas jadi positif. X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. Itu titik potong di mana 2,0 ya. Dan 4,0 dari titik potong sumbu X. Sekarang titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Masukkan nilainya. 0, X 0 kuadrat, 2 kali 0, 0. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya negatif 8. Titik potong dengan sumbu Y adalah X-nya 0, Y-nya negatif 8. Menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri di mana persamaan awal tadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 8, berarti di situ A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 8. Rumusnya menentukan sumbu simetri XA-nya ya, itu adalah B negatif B per 2A ya. Rumusnya B-nya berapa? Negatif 2. A-nya 1. Negatif kali negatif positif. 2 bagi 2, 1. Atau cara lain, X1 tambah X2 per 2 boleh. Ya, tadi ada X1, X2-nya berapa? 4 sama negatif 2. Berarti 1 sama aja. Menentukan nilai balik, nilai ekstrim. Rumusnya adalah negatif D per 4A. Negatif B-nya berapa? D-nya berapa? B pangkat 2 dikurang 4A kali C dibagi 4A. Jadi B-nya berapa? Negatif 2 pangkat 2. Negatif 4, A-nya 1. C-nya berapa? Negatif 8 dari persamaan awal tadi ya. Persamaan soal tadi. Ketemu berapa nilainya? 4 tambah 32, 36. 2 pangkat 2, 4. Negatif 4 kali 1, negatif 4. Negatif 4 kali negatif 8, positif 32. 36 bagi 4 itu negatif, 36 bagi 4 berapa? Negatif 9. Jadi titik baliknya X-nya berapa? X-nya 1, Y-nya negatif 9. Ini titik baliknya, ini titik terendah ini. X-nya 1, Y-nya negatif 9. Terus memotong sumbu di mana? Di X-nya 4, Y-nya 2. Jadi itu. Jadi grafik fungsi seperti ini. Itu mungkin penjelasan Ibu. Nah, ini lanjut. Perhatikan ciri-ciri kurva. Nah, kurvanya lihat. Nah, diperhatikan itu. Menentukan fungsi kuadrat. Nah, sekarang tadi menggambar grafik, sekarang menentukan fungsi kuadrat. Cara menentukan fungsi kuadrat. Fx Ax kuadrat dikurang Bx plus C jika diketahui minimal 3 titik. Fx dijabarkan Ax dalam kurung Ax kurang X1 X kurang X2 jika diketahui 3 titik dan titik potong terhadap sumbu X diketahui. Fx sama dengan A di mana X dikurang negatif B dikurang 2A dikuadratkan dan seterusnya. Contoh, tentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 3,0 dan 1,8. Nah, perhatikan. Tentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 3,0 dan 1,8. Fx berarti X dikurang
3/2. Memotong di titik 3,0 dan 1,8. Melalui 1,8. Jika F-nya 1 maka Y-nya, jika X-nya 1 maka Y-nya 8. Lihat itu sekarang. Ini Fx jika diketahui 3 titik. Jika diketahui 3 titik dan titik potong. Nah, jadi pakai yang nomor 2. Jika melalui titik potong. Nah, itu ada titik potongnya. Jika menyinggung sumbu X di X, 0. Di mana perhatikan melalui 1,8, jika X-nya 1, Y-nya 8, maka A campur 1,3 itu kurang 3/2. Negatif 2/2 berapa? 4. Berarti 4A sama dengan 8, A-nya 2. 2X kurang 3. X kurang 3 bisa dijabarkan X kurang 3. X kurang 3 berapa itu? X kuadrat dikurang 6X ditambah 9. 2X kuadrat ditambah 12X ditambah 18. Itu mungkin apa yang Ibu jelaskan mengenai persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Nanti kalau belum jelas, pelan-pelan bisa tanyakan ke Ibu dari mana asalnya. Kalau kalian kurang paham, bisa japri Ibu. Demikian penjelasan dari materi kegiatan belajar mengajar matematika hari ini, yang materinya persamaan dan fungsi kuadrat. Setelah kalian tadi menyalin ya materi di buku kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, terus habis ini mungkin ada tugas ya, tugasnya nanti dikerjakan paling lambat jam 9 malam dikumpul ya, paling lambat jam 9 dikumpul. Jangan lupa nanti Ibu juga akan saya acak video call kalian, membuktikan bahwa kalian memang saat ini dalam kegiatan belajar mengajar. Demikian, semoga nanti kalian kalau kurang jelas bisa tanyakan, dan KPM hari ini bisa dengan lancar. Materi ini terserah bersama kalian, semua memahami dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.